Saya memulai dengan sebuah phrase, sebuah kata-kata yang seringkali dokter katakan kepada kita. You are what you eat. Betul, exactly. Oke. Kita ini adalah hasil dari apa yang kita makan. Maaf saya ngomongnya, saya ini orang Surabaya kayak Bu Mira begitu. Kalau ngomong bludak-bluduk ada Maduranya sebabnya. Oke. Oke ya, jadi harus jujur. Oke, baik. Kalau saudara ketemu orang sakit dan minta didoakan, itu tidak boleh langsung didoakan. Loh, kaget bukan? Loh, sakit minta didoakan kok nggak boleh didoakan? Ayo, kenapa nggak boleh? Semua dokter melakukan hal ini. Siapa saja yang datang ke dokter, pertanyaan pertama dokter itu apa? Bukan dompetmu isi berapa? Bukan toh? Apa yang dokter itu tanya? Bukan, pola makan. Loh, betul tidak? Karena dengan pola makan itu dokter akan tahu kita ini kenapa. Alkitab, ya, Alkitab itu satu-satunya buku di dunia. Sebelum siapa saja yang pernah nulis buku, ya, ada banyak buku yang sudah tua. Zaman Buddha Gautama, zaman Konghucu, zaman siapa saja ada. Tapi Alkitab itu buku yang tertua yang menulis tentang makanan yang boleh dimakan dan yang nggak boleh dimakan oleh manusia. Dan itu Musa. Maka itu kalau kita hidup menuruti firman Tuhan, itu kita nggak cuma selamat setelah mati ke surga. Tidak. Berarti selama hidup ini pun kita akan luar biasa. Jadi kalau ada orang sakit lalu minta kita doakan, kita nggak boleh doakan dulu. Kita tanya, makananmu itu apa? Maaf, ini orang Jawa yang nggak Jawa, nanti saya Bu Mira biar terjemahkan. Begini, 80% orang itu sakit sebab cangkemnya geragas. Nah, ini yang Jawa ngerti. Bu Mira apa terjemahnya itu? Iya, mulutnya rakus. Mulut rakus itu menyebabkan orang sakit. Betul? Nah, kalau saudara melayani orang sedang sakit dan suruh apa itu makanannya kan tawar semua, asin nggak boleh, manis nggak boleh. Ajari mereka yang merasa itu kan cuma kira-kira 6-7 cm saja kok. Betul nggak? Apa itu? Lidah. Nah, di balik lidah, setelah lewat lidah nggak rasa apa-apa. Jadi tahanlah. Cuma mungkin 1-2 second, 1-2 detik saja kok, lewat hilang. Betul tidak? Nah, jadi gara-gara masa kita kalah dengan yang 6-7 cm ini saja? Betul? Nah, kalau dokter mengatakan itu hanya khusus bicara makanan yang masuk ke mulut, lewat mulut ke lambung kita. Tapi Alkitab lebih daripada itu. You are what you eat. Itu nggak cuma mulut ke perut. Telinga bisa jadi mulut tidak? Loh, ayo, telinga bisa jadi mulut tidak? Bisa. Nah, ini yang banyak tidak mengerti. Jadi you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Itu nggak cuma mulut, telinga. Oh, banyak nggak ngerti nih. Ngerti ya? Oke, begini aja buktinya. Maaf, jangan tersinggung ini, jangan tersinggung. Ini kuping, kuping ini juga jadi mulut. Belum ngerti yang sana aja, coba ya. Mulut itu nggak cuma mulut ada lidahnya, kuping juga jadi mulut. Artinya apa yang kita dengar masuknya ke dua arah malah, pikiran dan hati. Nah, berarti itu makanan nggak? Loh, belum ngerti juga. Oke, gini aja dah. Maaf, saya ngomong jangan tersinggung dulu. Menurut kita semua, firman Tuhan atau firman mama mertua lebih gampang dihafal? Lu ngerti nggak maksudnya? Saya berkata firman itu gak cuma Tuhan ngomong loh. Kan orang juga bisa ngomong. Jadi saya bilang, betul?
Oke, jadi firman Tuhan atau firman mama mertua yang lebih gampang dihafal? Nah, berarti itu makanan juga. Mengapa omongan orang, misalnya ada di antara kita sudah 40 tahun meninggalkan Indonesia pindah ke Amerika, misalnya. Percaya nggak? Tetangga kita ngomong, ipar kita ngomong 50 tahun yang lalu waktu masih di Indonesia, itu ingat sampai hari ini. Bisa nggak itu terjadi? Nah, berarti telinga kita bisa jadi mulut tidak? Ngerti maksudnya? Itu nyimpan. Mata kita juga bisa jadi mulut. Loh, ya atau tidak? Nah, ini yang celaka buat kita manusia. Ternyata yang negatif jauh lebih cepat masuk dan tersimpan daripada yang positif. Betul atau tidak? Lebih nyantol. Nah, lebih nyantol. Ini semua yang membuat hidup itu tidak sehat. Jadi bukan cuma makanan. Oke? Telinga kita bisa jadi mulut, mata kita bisa jadi mulut. Pikiran kita bisa jadi mulut tidak? Bisa. Masukkan semua pikiran yang jahat, pikiran negatif. 3 bulan mati orang itu, percayalah. Nggak usah nunggu sakit kanker dulu, mati dia. Karena begitu yang jahat-jahat, yang negatif, yang buruk, yang meracuni itu masuk ke pikiran kita, nggak lama orang itu sakit. Ayo, siapa yang sudah sekian tahun meninggalkan Indonesia, sudah pindah ke Amerika, dan setelah sekian tahun ini, saudara bolak-balik pulang Indonesia, Amerika, Amerika, Indonesia. Dan waktu saudara meninggalkan Indonesia dulu, di sekitar saudara hidup ada orang gila. Ternyata orang gila itu panjang umur loh. Loh, betul tidak? Orang gila itu panjang umur loh, jarang sakit. Jawab ya atau tidak? Kenapa? Karena gak mikir. Karena gak mikir, saudara. Loh, serius. Itu fakta. Mereka nggak minum kangen water, nggak pakai suplemen vitamin ini, nggak pakai. Kenapa sehat? Sebab mereka nggak pernah membuat mata, pikiran, telinganya itu dikotori. Hidupnya santai saja. Tapi bukan maksud Bapak di surga kita gila dulu baru sehat, tidak. Tapi yang penting apa yang kita masuk dalam hidup kita ini. Oke. Siapa pernah menanyakan, kok bisa ya Maria yang dipilih jadi yang melahirkan Tuhan Yesus? Kan zaman itu banyak gadis, banyak gak zaman itu? Banyak. Kan hukum Taurat luar biasa. Berzina mati. Nah, kenapa? Siapa pernah menanyakan? Kenapa? Saya pernah menanyakan berapa puluh tahun yang lalu. Heran. Sebab saya mikir gini, kalau Papa tidak menunjuk Maria langsung, waktu menyuruh Gabriel datang ke dunia, kan Gabriel diutus malaikat itu. Kira-kira kalau Papa kita di surga tidak menunjuk, Gabriel, kamu langsung ke Nazaret cari gadis Maria. Tapi gini pesannya, Gabriel, kamu turun ke bumi, cari gadis yang mau hamil sebelum nikah siapa? Kira-kira Gabriel perlu waktu berapa tahun itu bolak-balik surga dunia. Hei gadis-gadis, siapa mau hamil sebelum nikah? Ngerti gak maksud saya ini? Lama atau sebentar Gabriel dapatnya? Lama. Ayo, lama atau sebentar? Cepet dong. Lama. Kenapa lama? Kan gak ada yang mau. Maka itu kenapa Papa bisa langsung nunjuk Maria? Apa kekhususan Maria? Apa yang spesial bagi Papa di surga dalam hidup Maria sehingga dia milih? Coba buka ayatnya. Lukas 2:19. Ayo semuanya buka. Ayo siapa aja boleh, silakan. Tapi Maria menyimpan segala perkataan itu di dalam hatinya Dan merenungkan. iya, pasti ibu orang Surabaya bu ya. Nah, itu lokatnya antara Surabaya itu. Perhatikan. Inilah hobinya Maria sehingga membuat Papa di surga begitu sayang pada Maria. Dan saya percaya kalau mulai hari ini setiap saudara mempunyai hobi yang sama seperti Maria, Tuhan pun akan sayang kita semuanya. Ingat ya, Tuhan tidak sayang pada orang yang memberi persembahan lebih banyak dari yang lain.
Dalam nama Yesus saya tolak itu. Banyak pendeta kurang ajar sekarang, saudara. Loh, betul enggak? Ngomongin duit melulu. Saya marah sekali. Maaf, jangan marah, ini saya cuma ngomong. Saya tadi datang lebih awal, baru ada 3 orang di ruangan ini. Dan ternyata 3-3 nggak kenal saya semua. Nggak apa-apa. Saya memang jarang ke Pameni West Coast ini. Saya ini kalau pelayanan ke Amerika, saya kurang begitu suka ke daerah-daerah di mana sudah banyak pendeta Indonesia datang. Saya ingin memeratakan keadilan. Saya senang cari daerah-daerah yang sepi, kecil, orang Indonesia cuma sedikit. Contoh, minggu lalu saya ada di Alabama. Nah, kan dia bukan Alabama ada orang Indonesia. Ada. Cuma 4 keluarga. Semua kerja di Airbus, pesawat itu. Nah, tahun ini saja saya sudah 4 kali ke sana. Mereka kumpulnya cuma sebulan sekali. Jumat pertama. Dan saya nggak dibayar, saya bayar tiket sendiri. Karena saya senang lihat mereka perlu dikuatkan. Nah, saya ke Pensacola. Pensacola pun yang ada hanya mahasiswa Indonesia di Pensacola Christian College. Nah, jadi sekalian, kalau saya ke Alabama, yaitu di kota kecil namanya Spanish Fort, yaitu naik mobil cuma 40 menit ke Pensacola. Saya ketemu anak-anak Indonesia di sana. Nah, jadi saya ke bagian-bagian yang jarang ada pendeta Indonesia datang. Maka itu tadi maklum nggak dikenal saya di sini tadi. Padahal saya itu ke LA sejak tahun 81 saya pelayanan ke sini. Saya termasuk salah satu yang ikut merintis AFGF. Waktu itu Jimmy Untoro, Paul Tan masih kuliah. Ya, tempat mereka kumpul di Hacienda Heights, tempat mertuanya Paul Tan, keluarga Pak Sugiarto. Waktu itu ada yang kenal nggak Pak Sugiarto ya? Oke. Nah, itu tahun 81. Terus 82, 83 saya bolak-balik sini hanya untuk mereka. Ya, sampai JKI berdiri Pak Di Sutanto. Saya ikut juga ada di sini. Jadi saya sudah lama ya sering ke sini, cuma ya terakhir-terakhir sudah banyak orang Indonesia datang. Saya cari daerah-daerah lain. Ya, di Virginia nggak banyak orang Indonesia, cuma ada sedikit. Oke, saya ke sana. Baik ya, saya lanjutkan. Nah, ini yang kita perlu pelajari dalam hidup kita. Tuhan tidak menilai persembahan kita, katakan amin. Saya marah kalau ada pendeta berkata, wah, kamu sering sakit, anakmu ini pasti perpuluhanmu kurang. Saya akan tempeleng pendeta kayak begitu. Kenapa? Kalau papa kita memberkati kita, karena kita memberi duit, berarti papa kita mata duitan. Saya tidak akan menyembah Tuhan yang seperti itu. Setuju saya ngomong ini? Maka itu saudara harus betul-betul hidup berubah. Jangan membiarkan penipuan iblis terjadi. Saya mau baca satu tulisan dari seorang pendeta. Saya belum kenal pendeta, namanya Fandi Setiawan. Tapi tulisannya bagus sekali. Dan itu betul. Maka itu kita anak-anak harus berhikmat. Jangan sampai kita nanti ikut jadi salah. Judulnya Jemaat Cerdas. Hari-hari ini ada banyak orang, apalagi oknum rohaniawan atau hamba Tuhan, dengan begitu mudahnya menyebut-nyebut nama Tuhan untuk membenarkan setiap keputusan dan membawa-bawa kehendak Tuhan sebagai pembenaran atas kelakuannya. Sudah lupakah bahwa di Alkitab ada ayat yang berbunyi demikian? Jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Keluaran 20 ayat 7. Jangan gampang bawa-bawa nama Tuhan, apalagi untuk suatu evil purpose. Apakah itu evil purpose? Mungkin tidak perlu sampai kepada perbuatan jahat seperti merampok, membegal, membunuh, atau memperkosa dengan membawa-bawa nama Tuhan. Itu sih sudah jelas-jelas keterlaluan. Yang susah adalah yang begini. Jika Tuhan memerintahkan kita mengambil jalur kanan, tetapi kemudian kita mau-maunya sendiri mengambil jalur kiri, sambil berkata Tuhan yang suruh, itu adalah evil purpose
Betul ya? Melakukan sesuatu yang melanggar kehendak Tuhan dengan membawa-bawa nama Tuhan, sekalipun itu kelihatannya baik di mata manusia dan menguntungkan dari sisi ekonomi, hal tersebut tetaplah jahat di mata Tuhan. Dosanya apa? Menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Inggrisnya make use the name of God for an evil purpose. Mereka menggunakan nama Tuhan untuk memuaskan libido ambisi pribadinya sendiri dengan tanpa rasa malu lagi. Mereka merasa hebat rohani sebab mengira dirinya telah berada di dalam suatu dimensi rohani dengan tingkat kasta tertentu, sehingga mereka bisa bebas memakai nama Tuhan semau-mau mereka sendiri. Contoh kasus. Ada seorang mahasiswa bercerita bahwa dia sering meminta uang kepada orang tuanya untuk membeli buku-buku pelajaran atas nama tuntutan dari universitasnya. Orang tuanya pun mengirimkan uang berjuta-juta sesuai dengan visi awal si mahasiswa, yaitu ingin membeli buku pelajaran. Namun demikian, setelah uang masuk ke rekening si mahasiswa, visi akhir pun berubah. Uang jutaan itu hanya sebagian kecil saja yang dipakainya untuk membeli buku. Sebagian besar sisanya dihabiskannya untuk membeli barang sesuai keinginannya sendiri. Mana bisa? Bukankah ini namanya menyebut nama kampusnya, nama universitasnya dengan sembarangan untuk memenuhi keinginan dirinya sendiri? Demikian pula ketika seorang oknum rohaniawan yang pada awalnya meminta uang untuk dipakai sesuatu apa, lalu kemudian setelah uangnya terkumpul malah dipakai untuk yang lain, yang lain. Janganlah gampang-gampang membawa-bawa nama Tuhan dengan berkata Tuhan yang suruh. Jangan gampang-gampang membawa-bawa nama Tuhan kalau tidak mau terjerat kasus papa minta saham. Ini yang di Indonesia ya, ketua DPR itu dalam dunia pelayanan. Modus oknum rohaniawan ala papa minta saham itu tipikal sekali. Jurus pamungkasnya, jurus terakhirnya, ketika mereka terdesak dengan sangat, maka mereka berkata Tuhan yang suruh. Jurus pamungkas ketika mereka ambisius, halus katanya disuruh Tuhan. Maka satu-satunya cara adalah jemaatnya lah yang harus cerdas, dibuat cerdas dan semakin dicerdaskan. Karena kenekatan para rohaniawan ala oknum papa minta saham ini sudah sebegitu akut dan kronisnya. Jemaat harus menyadari bahwa seorang oknum manusia, termasuk oknum rohaniawan yang paling sering membawa-bawa nama Tuhan, kemungkinan besar justru dialah itu orang yang paling tidak bisa mempertanggungjawabkan keputusan dan kelakuannya di hadapan orang banyak. Jika di hadapan manusia saja sudah tidak bisa mempertanggungjawabkan jawab, lupakanlah si oknum ini bisa melakukannya di hadapan Tuhan. Kalau ada ya oknum rohaniawan seperti demikian, bawa-bawa nama Tuhan hanya memperburuk keadaannya saja. Harusnya adalah mohon ampun kepada sang empunya nama karena telah menggunakan namanya dengan sembarangan, dan minta maaf kepada jemaatnya karena telah menyalahgunakan kepercayaan termasuk sumbangan keuangan dari mereka. Semoga makin banyak jemaat cerdas yang tidak gampang-gampang percaya dengan orang-orang, apalagi oknum rohaniawan yang dikit-dikit omongannya disuruh Tuhan. Jemaat cerdas adalah orang-orang percaya yang tidak gampang-gampang percaya dengan orang-orang yang sukanya latah membawa-bawa nama Tuhan untuk membenarkan keputusan atau pembenaran kelakuan. Tulisan pendeta Fandi Steven, bukan Setiawan, saya salah. Saya nggak tahu dari mana ini. Saya dapat dari anak saya juga. Oke? Jadi saya ulangi. Yang diperkenan Tuhan bukan yang memberi persembahan banyak. Katakan amin. Bukan. Papa kita nggak minta duit. Yang diperkenan Tuhan ada yang seperti Maria tadi. Hobinya apa tadi? Menyimpan firman Tuhan dan merenungkannya. Karena menyimpan firman, Yesus itu firman atau bukan? Maka lahirlah firman. Ya atau tidak? Maria melahirkan siapa? Yesus. Yesus adalah firman. Kalau kita mendengar kebencian, makan kebencian, maka hati kita penuh dendam.
Betul? Telinga kita beri makan kekhawatiran, ketakutan, maka kita menyimpan penyakit. Nggak bisa tidur, stres, selalu pikirannya jangan-jangan. Iya kalau iya, aduh kalau enggak, jangan-jangan. Walaupun jam 8 malam sudah di tempat tidur, sampai jam 4 pagi cuma gelebak. Itu malah sakit semua. Karena kupingnya makan apa tadi? Ketakutan, kekhawatiran. Maaf, aduh saya ini kalau ngomong jangan sampai disalahkan, tapi saya harus ngomong. Karena usia kita ini, ya, yang masih di bawah kepala 5 lumayan, saya sudah di atas kepala 6 sekarang ini. Nah, yang di atas kepala 6, maaf ini. Biasanya kalau kita dengar ada teman kita sudah meninggal, biasanya kita gimana? maaf, jangan ngomong. Betul enggak? Macam-macam. Aduh jangan. Aduh jangan. Jangan lodena. Ya, saudara, jangan beri makanan kuping kita hal-hal yang jahat. Katakan amin. Jadilah seperti Maria. Dia menyimpan firman yang dia dengar. Setelah dia simpan, dia apakan? Renungkan. Apa itu firman? Yohanes 15 ayat 3. Yuk, siapa saja yang sudah dapat duluan boleh baca. Tolong yang nggak bawa Alkitab boleh catat, atau kalau nggak minta yang sudah punya ya. Saya lihat berapa tante ini nggak bawa catatan ya. Yohanes 15 ayat 3. Ayo. Ya, yang kuat. 1, 2, 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah dikatakan kepadamu. Kamu memang sudah bersih. Saudara, kata bersih dalam bahasa Inggrisnya cleanses. Bahasa Arabnya tahir. Nah, kata itu dalam bahasa medis itu detox ternyata. Tahu kalau di detox? Cleansing. Wah, luar biasa. Firman itu mendetoks kita. Kok nggak amin lu, susah bener aminnya dong. Amin. Iya, tepuk tangan dong. Firman itu mendetoks kita, menyucikan semuanya. Kamu memang sudah bersih karena apa? Segala, jangan lupa kata segala itu loh. Firman yang kusampaikan kepadamu. Siapa masih ingat lagu ini? You send your word and heal my disease. Itu dari Mazmur 117. Bahwa kita ini sembuh bukan karena obat ini, obat itu. Karena firman Tuhan. Dan itu fakta. Maka itu saya jamin mulai hari ini, kalau semua kita cinta firman, suka firman, sehat hidup ini. Pasti nggak mungkin. Ya, bukan berarti ngerebus Alkitab, jangan lo ya terus diminum, jangan. Bukan itu. Tapi firman itu biar masuk ke hidup kita. Saya ulangi lagi. Ini contoh. Waktu kita bangun pagi, rumah sepi. Nggak ada orang, cuma kita sendiri. Tetangga kita nggak ada yang pelihara burung. Di sekitar rumah kita pun nggak ada bunyi burung. Hari itu TV mati, radio mati, smartphone kita, handphone kita mati semua. Berarti ada suara nggak? Nggak ada. Tapi saya tanya, ketika kita sudah bangun, tapi belum merasa, belum bangkit, masih di tempat tidur. Walaupun tidak ada handphone, radio, TV, burung, tetangga nggak ada, tetap nggak kita bisa dengar suara? Ayo, tetap nggak kita bisa dengar suara? Lah aneh. Suara siapa? Nah, suara hati, suara pikiran. Ini yang paling banyak itu pikiran. Belum bangun, nggak ada yang ngomong. Kita nggak baca koran juga, kita nggak denger news. Ini bisa suara muncul. Betul tidak? Nah, suara itulah, catat ini. Suara yang pagi-pagi kita dengarkan itulah, entah suaranya siapa, suara apa, nggak peduli, pokoknya suara.
Dialah yang akan ngatur hidup kita sepanjang hari itu. Betul tidak? Bayangkan kalau pagi-pagi belum nyapa Tuhan, belum bersyukur, nggak usah bilang berdoa lah, nyapa saja. Papa, selamat pagi, terima kasih, aku bangun seger, nggak stroke, masih kuat semua kok. Misalnya gitu loh ya, cuma ngomong aja. Nah, berarti sepanjang hari itu siapa yang akan mimpin kita? Firman-Nya. Tapi kencing aja belum, pasti di tempat tidur. Sudah ingat kata-kata orang kemarin. Kenapa dia maki-maki aku kemarin? Aku ini salah apa kemarin? Belum apa-apa. Betul? Maka sepanjang hari itu siapa yang mimpin kita? Kemarahan. Mana itu orang? Aku mau ketemu dia. Kenapa dia begitu? Nah, mulai. Saudara, ini yang kita harus pikir. Berbahagialah kalau semuanya kita mulai dengan Papa kita di surga. Amin. Semuanya. Dengan firman-Nya kita renungkan lagi firman itu. Kayak Maria itu loh. Saya beri ilustrasi tentang Maria. Dan Maria menyimpan semua itu dalam hatinya dan merenungkannya. Kalau orang nyimpan sesuatu kan di almari bukan? Nah, di almari bukan? Oke. Ayo jujur. Ternyata kita ini punya dua macam almari. Almari yang fisik ada di kamar dan almari hati. Betul? Almari mana yang nggak ada batasnya? Lemari hati. Ini bisa nyimpan jutaan barang nggak? Jawab, bisa nyimpan jutaan barang nggak? Bisa. Berarti makin tua umur kita, itu dia, almarinya makin banyak. Nah, masalahnya bukan soal banyak atau sedikit almari, itu nggak penting. Masalahnya yang kita simpan itu apa? Ya. Betul? Betul. Kalau semuanya kita simpan perhiasan, barang-barang yang untung dong. Nah, tapi kebanyakan namanya orang ini yang disimpan itu laraan bahasa Surabaya, sampah-sampah. Bayangkan, oh ini sampah tahun 64 ini. Sebelum mertuaku meninggal ini. Oh ini sampah tahun 66, ini iparku ini. Maaf, ini sampah tahun 71, ponakanku nipu aku ini. Oh ini sampah tahun 74, oh tetanggaku curi mobilku. Ngerti gak contoh-contoh ini? Nah, sampah-sampah yang memenuhi almari hati kita itu yang selalu mendesak firman keluar. Nggak ada tempat. Maka itu kenapa firman mama mertua lebih gampang dihafal daripada firman Tuhan. Karena firman mama mertua kita beri tempat yang terbaik di almari hati kita. Padahal mama mertua sudah mati 16 tahun yang lalu. Lo ngerti gak sih kalau saya ngomong ini? Nah, jadi apa yang kita simpan? Jadi pulang dari sini nanti jangan shopping dulu. Jangan ke Bamiyanti dulu. Jangan. Tapi pulang dari sini langsung bongkar almari. Sampah-sampah tahun 60-an, tahun 70-an keluarkan semua. Itu penyakit itu. Loh betul gak? Nyimpen sampah kan penyakit. Berarti banyak orang bodoh atau orang pintar kalau gitu? Banyak orang bodoh atau orang pintar kalau begitu? Banyak orang bodoh. Saudara yang jelek-jelek itu keluarkan. Itu mengganggu sekali. Nggak ada sukacita, nggak ada damai, nggak ada bahagia. Betul tidak? Nah itu yang merusak. Yeskiel 36 ayat 25 dan 26. Ini boleh baca nih? Ya. Yeskiel 36 ayat 25 dan 26. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Nah bedakan. Air jernih bukan air putih loh saudara. Air putih itu susu. Ini sering salah. Oke? Air jernih yang akan mentahirkan kamu. Nah, kata mentahirkan ini detox. Yang akan mengcleansing kamu, menyucikan kamu, ya, mentahirkan kamu terus dari segala kenajisanmu. Nah, kenajisan itu radikal bebas, racun-racun yang kotor yang masuk ke tubuh kita. Sebersih-bersihnya makanan di Amerika, kok di Indonesia beda lah. Tetap ada yang kotor nggak? Ada. Itu firman ini, air jernih itu
firman dan air, bukan? Itu akan meng-cleansing kita. Coba dari awal lagi nih baca itu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih Ya, air jernih terus. yang akan mentahirkan kamu Mendetoks terus. dari segala kenajisan Dari segala radikal bebas, racun-racun, ya, cacat, virus, ya. dan dari semua berhalamu. Nah, kata berhala itu nggak harus patung kita sembah, tidak. Kata berhala itu idol, artinya sesuatu yang mengikat kita. Banyak nggak orang terikat dengan makanan yang kotor, yang jahat, nggak boleh dimakan. Enak loh, jeroan itu enak loh. Enak, semuanya enak memang. Memang yang papa kita larang untuk dimakan itu enak semua masalahnya. Lo betul nggak? Piting enak, cumi enak, udang enak, semuanya enak, babi enak. Tapi itu yang papa larang. Tujuannya cuma satu, supaya kita bisa mengendalikan diri. Oke, lanjut. Aku akan mentahirkan kamu. Diulangi, mentahirkan kamu, mendetoks kamu. Terus 26. Ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Wah, luar biasa, hati yang baru. Terus Dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. ya. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Ya, tepuk tangan seperti Pumira. Ini yang Tuhan janji. Aku membuang hati yang keras. Apa kata lain hati yang keras itu? Ayo, apa hati yang keras itu? Masa nggak tahu? Aku membuang dari kamu hatimu yang keras. Aku beri kamu hati yang baru. Apa itu hati yang keras? Maunya sendiri. Ego. Ayo, apa lagi? Itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Ingat tuh, saudara. Tuhan Yesus nggak pernah bergumul. Tuhan, aku lapar. Enggak. Tuhan, aku perlu duit. Enggak. Dia cuma bergumul satu. Biarlah bukan kehendakku yang jadi, bukan egoku yang jadi. Saudara, ini kita harus belajar. Kalau Tuhan Yesus yang adalah Tuhan itu masih perang dengan egonya sendiri, apalagi kita yang masih Tuhan duit begini. Betul tidak? Saya ulangi, dengar ya. Kalau Tuhan Yesus yang adalah Tuhan saja harus merangi. Jadi yang dia perangi sampai keringatnya campur darah itu bukan karena dia takut besok dia mau mati, bukan. Egonya itu. Itu yang jahat, yang Yesus sadar ini bahaya, ini bisa melawan. Maka kita renungkan. Jadi malam itu di Getsemani, Tuhan Yesus bisa lari nggak? Nggak mau pikul salib besoknya? Bisa. Bayangkan kalau sampai dia nggak mau pikul salib, jadi apa kita ini? Maka itu kemenangan Tuhan Yesus bukan waktu disalib, bukan. Di Getsemani itu dia menang. Dan itu paling berat. Karena dia mikir, Papa, ngeri sekali hukuman besok ini. Dia melihat semua siksaan yang akan dia alami besok. Ngeri. Maka itu dia berdoa, kalau boleh, bukan kehendakku tapi kehendakmu. Artinya apa? Tolong aku, Tuhan. Egoku ini luar biasa. Aku ingin menyelamatkan diri dari kematian yang ngeri itu. Tapi dia menang. Maka itu Tuhan berjanji lewat Yesaya 36 ayat 26. Aku membuang hatimu yang keras. Dan memberi apa tadi? Hati yang baru. Maaf saya berkata. Orang yang rajin ke gereja. Orang yang rajin berdoa. Orang rajin doa puasa. Belum tentu bisa mengalahkan egonya, maaf, dan dia bisa. Betul tidak? Belum tentu. Belum tentu seperti saya seorang pendeta. Maka itu saya selalu berkata kepada anak-anak saya, kepada orang banyak, kalau kamu lihat saya jangan lagi khotbah. Ini bisa munafik. Lihat kalau lagi di rumah, ngapain? Betul? Maka itu prinsip yang saya pakai, saudara, kepada semua orang. Yang menilai kita ini hamba Tuhan benar atau tidak itu cuma dua kelompok. Satu, istri atau suami kita. Dua, anak-anak kita. Saya selalu bilang kepada rekan-rekan saya pendeta, salah satu ukuran pendeta, salah satu ya, ada banyak tapi salah satu, anak-anaknya suka nggak dengar bapaknya khotbah. Itu ukurannya. Karena kalau sampai ada anak pendeta nggak suka dengar bapaknya khotbah, berarti kelakuan bapaknya untuk khotbah dan di rumah ini beda. Yang saya pegangin latar apa, saudara tanya ini apa?
Dulu dari dulu saya suka merekam khotbah. Saya ini khotbah dari tahun 72. Jadi dari tahun 70-an saya suka ngerekam khotbah saya. Oh dulu alatnya gede-gede, alatnya sekarang jadi ringkas. Gara-gara anak-anak saya nggak ikut, istri saya kan nggak selalu ikut. Mereka minta, aduh gimana ya caranya khotbah Papa bisa kami dengar lagi. Akhirnya anak saya berikan saya alat rekam, gede waktu itu. Nah dari situ mereka ingin dengar lagi. Istri saya lagi di Toronto sekarang. Karena dia memang orang tuanya keluarga tinggal di sana semua. Nanti sama-sama hari Senin kami balik ke Indonesia barengan. Nah dia mau dengar saya ngajar apa. Dia ingin tahu. Maka itu jangan melihat hidup seorang hamba Tuhan waktu dia khotbah, jangan. Lihatlah waktu dia makan, waktu dia belanja, waktu dia di rumah itu ngapain. Ini penting sekali. Saya punya kebiasaan kalau saya diundang pelayanan, istri saya nggak ikut, anak-anak saya nggak ada yang ikut, saya tanya kepada mereka, nginepnya di mana? Oh di rumah jemaat. Baik, di rumah jemaat. Tapi kalau mereka bilang, Bapak di hotel. Oh kalau di hotel, kalau saya sendiri, saya akan minta kepada panitianya, tolong carikan teman seberapa besar kamar hotel itu. Kalau kamar hotel cuma untuk 2 orang, carikan seorang anak muda dari gereja untuk nemani saya. Kalau kamarnya bisa 4 orang, carikan 3 orang yang bisa nemani. Mereka itu bingung, loh Bapak bisa tidur dengan orang gak dikenal? Bisa, pokoknya dia orang bukan orang-orangan kok. Saya bilang begitu. Dan itu kebiasaan saya, maka itu banyak gereja heran. Kan bilang, oh Pak hampir gak ada pendeta mau tidur bareng-bareng dengan orang gak kenal. Oh kalau saya lain, saya harus tidur dengan orang. Tujuan saya 2. 1, setiap kesempatan saya ingin memuridkan orang. Nomor 2, saya ingin dinilai oleh semua orang. Bagaimana cara saya tidur, saya ngelipat baju, saya membersihkan apa saja, mereka harus belajar hidup saya. Karena itu prinsip Tuhan Yesus. Jadi bukan cuma khotbah yang saya ajarkan, tapi hidup ini juga. Ngerti ya? Nah saya lanjutkan. Maka itu, yang penting sekarang, apa yang kita makan. Jadi makanan enggak hanya lewat mulut, tapi bisa lewat kuping, mata, dan pikiran. Jadi tiap hari saudara dan saya harus menjaga 4 hal ini. Mulut, telinga, mata, pikiran. Ini kita harus jaga. Masa kalau sudah ada angin menerbangkan debu, terus kita melek tambah lebar, melek gitu. Begitu enggak? Kalau ya kenapa? Ya goblok orang itu. Masa ada debu kok malah melek lebar-lebar. Nah seperti itu mata, mulut, telinga, pikiran kita. Yang kotor jangan dimasukkan. Amin. Supaya kita seperti Maria menyimpan semua yang benar, yaitu firman Tuhan. Oke, saya stop dulu. Ada yang mau tanya sampai di sini? How do you do that? Ya. Menyetop pikiran ini. Pertanyaan bagus. Bagaimana cara nyetop pikiran? Dokter punya cara satu, kasih Valium supaya diam itu otakmu, supaya jangan ngomong terus. Ya itu dokter. Betul? Nah, gimana caranya? Mau tidur? Kan sekarang teknologi sudah bagus. Dengarkan rekaman khotbah. Saudara cari khotbahnya siapa saja, mau bahasa Inggris, bahasa Hokkien, bahasa Mandarin, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, terserah. Nah, dengan mendengarkan firman sebelum tidur, otomatis pikiran ini nggak ada suara lagi. Cara kedua, pertanyaan bagus. Siapa ingat pencobaan Tuhan Yesus setelah puasa? Ingat nggak pencobaan Tuhan Yesus? Oke? Nah, saudara, itu secara psikologi itu dibuktikan bahwa itu halusinasi. Sekarang gak usah kita ke Yeriko tempat Yesus cobain. Ini sekarang panasnya luar biasa. Kemarin saya dari Las Vegas 112. Ampun sudah. Itu berarti 40 berapa derajat Celcius ya? 43. Bayangkan sampai saya nggak tahan. Nah, orang yang di tengah terik matahari sepanas itu di padang gurun loh, kayak yang Yesus cobain, nggak makan, nggak minum 40 hari. Itu halusinasi. Bahasa Jawa bilang gerabiang gitu. Orang Jawa bilangnya halusinasi. Nah, pikirannya datang setan. Katanya kamu anak Tuhan. Kalau kamu anak Tuhan berarti kamu punya kuasa dong. Buat batu-batu jadi roti.
Ayo pertanyaan saya, Yesus bisa nggak? Bisa. Sangat bisa. Ini masalahnya. Suara iblis di pikiran kita harus dilawan dengan suara. Suara Tuhan. Suara Tuhan. Lewat firman. Ingat waktu Yesus dicobai? Dia tengking, dalam nama Yesus pergi kau setan. Enggak. Bagaimana Yesus? Saya sambil ingat. It is written. Semua pengacara di pengadilan yang membela selalu pakai hitam di atas putih. Sudah tertulis. Jadi iblis itu KO, atau kata KO yang knock out. Begitu dia tahu it is written. Yaudah, maka itu keluarkan firman. Coba beri contoh, suara apa yang sering muncul di pikiran kita sampai gak bisa tidur? Cepat-cepat, suara apa? Tante aja. Suara yang negatif. Ya, contohnya konkret deh, satu aja contoh. Mati kamu atau miskin kamu atau apa? Coba. Apa yang dikatakan mereka? Ya, apa nanti orang ngomong? Orang tuh ngomong apa? Pakai firman Tuhan juga. Setan, hidupku bukan karena kata orang, tapi karena kata Tuhan. Maaf ya saudara, bukan cuma tante saya untuk ngomong yang lain. Orang yang paling bodoh sedunia bukan orang gak sekolah, bukan. Orang yang paling bodoh sedunia adalah orang yang gatek no cangkemi wong. Itu bahasa Jawanya bilang, yang suka memperhatikan mulutnya orang. Itu orang paling bodoh sedunia. Betul tidak saudara? Kan kita nggak hidup dari mereka, ngapain dipusingin? Lo betul nggak? Maaf ya, maaf. Orang yang hidup karena kata orang itu orang paling sombong di dunia. Iya. Kenapa sombong? Karena aku nggak mau dikatakan jelek. Itu sombong. Yesus saja dimaki-maki kok, difitnah. Kenapa kita harus bela diri? Kalau orang jelek-jelekan kita, asal kita nggak salah, diam saja. Kok nggak amin? Bela diri ya. Jangan bela diri, malah ketahuan salah. Diam saja. Oke, jadi hidup dengan kata orang itu paling bodoh sedunia. Oke, kata apa lagi yang sering muncul di pikiran kita? Ayo, yang lain cepat. Nanti kita belajar cara ngadepinnya gimana. Kata dokter. Kata dokter sama. Kita hormati dokter sebab dia belajar. Tapi keputusan tetap Tuhan. Ya sudah. Jadi begitu dokter ngomong ini ngomong itu, katakan terima kasih Tuhan. Dokter itu pintar. Tapi Tuhanku lebih pintar. Gitu dong. Nah itu dia. Selalu ngomong final wordnya Tuhan. Betul. Ayo apa lagi yang lain? Tanya apa? Khawatir. Sama. Saya mau berikan 3 hal tentang atasi khawatir. Nomor 1, baca 1 Petrus 5 ayat 7. Selalu apa-apa firman duluan. Amin. Semuanya firman. Cara ngatasi khawatir ada 3. 1 Petrus 5 ayat 7. Ya, Andi yang baca lagi. Ada yang tanya. Ayo buka Alkitab saudara, catat kalau saudara belum tahu. Ya, 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ya, ada bahasa Inggrisnya enggak? Coba yang bawa bahasa Inggris, siapa ini? 1 Petrus 5 ayat 7. Cepat yang bawa bahasa Inggris. Casting all your care Casting of your care. Terus? on him. Apa dia? For he cares for you. Nah, for he cares for you. Amin. Nah, kalau papa yang minta, serahkanlah, berikanlah khawatirmu kepadaku. Maaf ya, ya gobloknya kita. Kok kita simpan sendiri terus? Papa sudah minta kok. Tidak semudah itu. Oh mudah, tinggal ngasih aja kok susah. Orang pelit yang susah ngasih sesuatu, maaf. Mudah. Oke, ini yang pertama ya. Jadi papa bilang apa? Khawatir suruh ngapakan? Serahkan kepada dia. Apa itu serahkan begini? Dulu waktu di Jawa jarang ada mobil. Suatu ada orang kaya punya mobil bak terbuka di belakang. Jalan di suatu desa di daerah Jawa Timur, dia lihat, ada bapak-bapak pikul jagung, kelihatan berat sekali. Jadi dia numpang, di stop, ayo pak ikut, ya di belakang. Ya udah mobil jalan. Dia lihat spion kaget. Ternyata bapak ini tetap mikul jagungnya terus. Maka mobil ini berhenti.
Loh Pak, kenapa jagung nggak ditaruh? Kasihan mobilnya berat nanti. Nah, saudara tertawa. Itulah mentertawakan diri sendiri. Kalau sudah dengan Papa di surga, ya taruh, letakkan, jangan dipikul terus. Maka itu begitu suara khawatir, mati kamu, kamu miskin, anakmu nanti begini, gini. Ngomong, setan cukup. Itu bukan urusanku. Kalau toh anakku sakit, cucuku begini, aku bukan dokter. Ngapain pusing, ada yang ngurus kok. Betul tidak? Nah itu hal yang kedua. Hadapi dengan kata-kata. Semua bentuk kekhawatiran hadapi dengan kata-kata. Firman boleh yang kita sudah ada di hidup kita. Firman ada di hidup kita. Seperti Maria tadi. Maria menyimpan segala firman itu. Akhirnya yang keluar lewat mulut kita itu kan asalnya dari hati. Maka itu apa yang kita endapkan, yang kita simpan di almari ini, itu yang keluar. Kalau yang kita simpan itu firman, mau disenggol, mau dipencet, mau ditonjok, mau diapa, keluar apa? Bukan matamu, babi kamu, nggak akan begitu. Yang keluar adalah firman, karena semuanya firman. Masa kalau saudara mencet pasta gigi keluarnya petis? Loh maaf ini, loh betul tidak? Ya isinya itu apa? Maaf. Jadi kalau ada di antara kita sudah sekian banyak tahun jadi Kristen, tapi mau dipencet, mau diapakan kok gak keluar firman? Berarti yang disimpan apa selama ini? Sampah ya itu. Kalau firman, aduh semua yang keluar itu pasti firman. Saya ulangi, cara pertama adalah Papa bilang serahkan khawatir. Ya sudah, Papa bertanggung jawab kok. Jangan sombong lah. Betul? Kalau ada yang sakit di keluarga kita, ngapain khawatir? Kita bukan dokter. Betul? Ada yang ngurus kok. Urusan apa saja, ada yang ngurus. Nomor 2, pakai kata-kata. Nah ini nomor 3, pakai hikmat logika. Saya tanya, selama kita hidup, Andi umur kepala berapa sekarang? 4, kepala 5, kepala 4. Oke. Kepala 4. Kepala apa? Berarti makin tambah umur kita, berarti kita makin banyak gak ngelewati masalah-masalah di belakang. Sudah banyak. Nah lihat, tahun-tahun lalu banyak gak kekhawatiran ada di hidup kita? Banyak gak kita khawatir-khawatir tahun-tahun lalu? Banyak. Dengarkan, ini logika. Kalau saudara baca buku-buku psikologi akan tahu. Khawatir itu faktanya berapa persen terjadi? Kecil atau besar? Kecil, nggak sampai 5%. Baca buku psikologi. Yang kita takutkan, yang kita khawatirkan itu nggak sampai 5% terjadi. Tapi maaf, gobloknya kita ini loh. Kita paksa 95% jadi, ya kan goblok. Loh maaf, loh betul tidak saudara? Faktanya nggak sampai 5%. Loh ya atau tidak, cepat jawablah, susah bener. Betul? Berarti saudara dan saya di ruangan ini, siapa yang paling tua? Oh kepala 9 tadi ya. Siapa yang 94? Oh 94. Oke. Berarti ada yang kepala 9, 94. Ya kepala 8, kepala 7, saya kepala 6, kepala 5, kepala 4. Yang paling muda siapa? Kepala berapa ya? Siapa paling muda? Kepala berapa? Ada yang kepala 3 di sini? Enggak ada ya. Kepala 4. Oke. Nah, seharusnya, maaf ya jangan tersinggung, sini kalau ngomong apa adanya. Seharusnya kita ini makin tua, harusnya makin pintar atau makin goblok? Seharusnya cepat. Seharusnya kita ini makin tua, makin pintar atau makin goblok? Ya makin pintar. Istilah orang tua dulu sudah makan asam garam begitu banyak. Masa masih on terus? Loh betul nggak saudara? Jadi khawatir itu jangan diperbesar. Nggak sampai 5% faktanya. Jelas? Satu lagi siapa mau tanya? Apalagi ayo cepat. Yang lain. Jadi semua jawabannya ada di Alkitab.
How to get rid of kekhawatiran? It comes by itself. Nggak ada. Kekhawatiran tidak mungkin datang sendiri kalau nggak diundang. Kita itu ngundang, nggak mungkin datang sendiri. Misalnya ya, datang sendiri. Jangan dibukain pintu, goblok. Loh, betul nggak? Nah, kalau khawatir datang kita bukain pintu, yang salah siapa? Nah, itulah. Masa tante seumur kepala 8 masih nggak pinter-pinter, tante? Aduh, maaf. Ya toh, lagi sekali ada 3 cara ya. 1, firman berkata, serahkan khawatirmu. Aku menyertai kamu. Aku melindungi kamu. Aku menjaga kamu. Banyak nggak janji seperti itu? Oh, banyak sekali. Komplit. Makanya. Nomor 2, lawan dengan kata-kata. Apa yang dikhawatirkan tadi? Nomor 3, pakai logika. Aku kenal kamu, kan kamu pernah datang tuh tahun 66 kamu datang. Khawatirnya itu loh. Tahun 66 tante ada kekhawatiran nggak? Pasti ada. Tahun 70-an ada kekhawatiran nggak? Ada. Tahun 80-an ada kekhawatiran nggak? Ya sudah. Ada terus kok dia. Ngapain pusing kalau dia datang lagi? Let it go. Iya, dia biarin aja. Oke? Ada lagi mau tanya? Ayo. Mikir apa? Udah, saya lanjutkan dulu ya. Nanti saudara sambil mikir. Ini kalau amnesti di Indonesia juga khawatir. Lah, amnesti nggak usah khawatir. Itu hukum kok. Ya enggak, kalau memang uang kita banyak, ya harus bayar pajak banyak. Yang khawatir soal teks amnesti itu orang pelit dan maling. Maaf loh saya berkata, betul nggak? Kalau kita nggak mau cheating, ngapain khawatir? Memang itu hukum. Betul? Harusnya kita bersyukur kalau setelah 70 tahun Indonesia merdeka ada hukum yang benar soal teks pajak supaya rakyat ditolong. Saya bersyukur. Saya sudah khotbah itu banyak di beberapa tempat mau ngajar. Harus jujur, laporkan semua. Untuk apa kita takut-takut? Kalau kita nggak jujur kepada pemerintah, berarti kita pun nggak jujur kepada Tuhan. Betul? Harus. Jadi nggak usah takut. Saya cuma bilang, kalau kamu niat maling ya kamu ketakutan. Harus jujur. Nggak usah takut. Saya laporkan semua. Walaupun saya pendeta, saya punya banyak rumah yang saya beli di Indonesia. Itu untuk nampung orang-orang anak-anak yang dibuang dari penjara keluar, saya tampung. Saya ada banyak rumah. Saya laporkan semua. Ada hitungannya semua, nggak usah takut. Oke, apa lagi? Ingin saya sudah duduk-duduk terus selesai sampai saya bisa menghadiri Wisuda mereka, wisuda dan graduation-nya. pernikahan Ya. itu. Ya. Nah, terus yang tante khawatirin apa? Umur. Iya. Nah, jadi harusnya gini doanya, biar kehendak Tuhan yang jadi. Ya toh Tuhan, kalau boleh, saya tuh pengen melihat semua cucu saya lulus, cucu saya menikah. Kalau boleh Tuhan. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Yang penting lihat mereka sehat-sehat sekarang. Dalam Yakobus pasal 4 ada firman itu. Kamu nggak boleh berkata, besok aku mau ke sana, besok aku mau ke situ. Nggak boleh. Yang berkata, biar kehendak Tuhan yang jadi. Kalau itu Tuhan izinkan. Permintaan baik kok, nggak usah takut. Ya, maaf. Kalau itu nggak terjadi, kan tante nggak tahu juga, nggak usah pergi. Betul nggak? Kan nggak tahu juga. Jadi nggak apa-apa. Yang penting lihat mereka takut akan Tuhan. Ayo, ada lagi? Yang lain? Ayo. Lagi boleh ya? Oh boleh ya. Karena yang lain udah mau tanya diborong. Untuk membuang your negative thoughts, Ya. your negative thoughts, how to get rid of them. Oke. Itu datang sendiri Pak. Ya. Pikiran itu datang sendiri. Oke, masih tanya yang sama. Pikiran itu datang sendiri. Apa saja bisa datang sendiri. Betul nggak? Ayo. Ya. Tapi tergantung kita buka pintu atau tidak. Yes. And how do you do that to close it? Ya tutup. Aku nggak mau terima kamu. Aku nggak mau terima kamu. Loh, berapa kali ada orang datang saksi Yehova ya, Jehovah Witness atau apa, ngintip, pergi kamu. Ya sudah gitu aja, nggak usah diterima. Lawan dengan firman Tuhan. Ya, negative thinking. Ya, katakan Tuhan, aku harus mengampuni. Pakai firman, aku harus mengampuni. Tapi orang tuh begini loh, kamu nggak tahu nggak orang tuh ngomong begitu. Wah, Oke, walaupun orang tuh ngomong jelek tentang aku mengampuni karena aku anak Tuhan.
pakai firman terus. Pokoknya firman diucapkan. Bukankah hukum Kristus selalu berkata, orang yang benci kita suruh ngapain? Suruh ngeracun? Ayo suruh ngapain orang yang benci kita? Suruh berkati, suruh ampuni. Itu firman. Ayo mulai hari ini firman. Kuat, pokoknya firman terus. Hari-hari firman Tuhan. Kau perlu pakai, lawannya pakai firman. Jelas? Ayo ada lagi satu. Ayo. Ada lagi. Siapa lagi? Ini ngerti semua atau nggak ngerti semua ini? Ngerti ya? Jadi firman. Pokoknya apa firman. Omongan orang, udahlah. Kalau memang kita ini salah, kita harus berubah kalau orang itu ngomong. Tapi kalau kita sadar aku nggak salah, ya sudah. Antepin aja orang Jakarta bilang. Oke? Filipi 4 ayat 8. Nah ini dia tante. Filipi 4 ayat 8. Filipi. Ini pil yang harus kita minum sehari boleh 10 kali, boleh 20 kali. 4 ayat 8. Nih, 4 ayat 8. Ya, tante baca bahasa Inggrisnya. Indonesia, ada Inggris tuh? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya sudah. Kebajikan apa, Pak? Baik, murah hati. Murah hati, kindness. Okay. Dan akhirnya, saudara-saudara, saya suka kata itu. Dan akhirnya, cuma di bahasa Inggrisnya apa, Dik? Dan akhirnya, artinya sudah nggak ada lagi. Itu di mana itu akhirnya? Itu tadi Filipi 4 ayat 8. Coba lihat kalimat pertama. Oh ya, jadi akhirnya. Nah, berarti sudah nggak ada lagi. Ya itu. That's it. Final. Itu jadi semua itu firman, saudara. Ini buat saya ajari banyak orang. Ini pil, betul nggak? Yes. Makanlah sehari mau 10 kali, mau 20 kali, nggak apa-apa. Mau sebelum makan, sudah makan, nggak apa-apa, terserah. Jadi kita masukkan ke pikiran kita, yang jadi makanan pikiran kita. Semua yang baik, semua yang manis, semua sedap didengar, semua patut dipuji, semua saya nggak apa-apa saja, nanti hafalin sendiri. Ayo Inggrisnya nih. Finally, Okay. brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellent, if there is anything worthy of praise, think about these things. Ya. One more question. Apa lagi? Oke. Tanya. Ya apa? Ayo. Seperti di kita semua ada doa yang lama kita sudah doakan, tapi Tuhan tidak jawab. How is your attitude? Oke. Bagaimana sikap kita? Sudah lama kita dalam kelompok doa, Tuhan belum jawab. Bagaimana sikap kita? Saya beri pertanyaan dulu sebelum saya tunjukkan firman-Nya. Antara kita dengan Dia, siapa yang jadi Tuhan? Ayo, siapa yang jadi Tuhan? Ya Tuhan. Nah, kalau Dia itu Tuhan, berarti siapa harus menuruti siapa? Kita dulu. Ya sudah. Kenapa kita Belum dijawab? Ya mungkin belum kehendaknya. Oke, nah tunggu. Tapi jangan tunggu terus, Coba baca 1 Yohanes 5:14. 1. Yohanes, 1 John. My hearing is a little. It's okay, never mind. Someday I will be as you through. Ya, maklum kepala 8. Udahlah, kita harus terima. Saya pun kan begitu satu hari nanti kalau sampai. 1 John 5 verse 40. 5. 1 Yohanes 5. Ya. My hearing is. It's okay. Ayat 14. Ya. Ayat 14. 14. Ayo siapkan di bahasa Inggrisnya. Nah, jadi kita harus tahu siapa yang jadi Tuhan. Where are we? Here. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Amin. Jadi bahasa Inggrisnya dulu. And this is the confidence that we have toward Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. Ya.
Satu lagi. Oh, tunggu dulu, saya terangkan dulu. Belum selesai, saya nggak ngerti-ngerti ya. Jadi menurut firman ini, dengar ya pertanyaannya. Menurut firman ini, saya beri pertanyaan. Jadi kita ini doa dulu, nyerocos dulu, ngomong dulu kepada Tuhan, atau cari kehendaknya dulu? Cari kehendaknya dulu. Saya nggak mau tahu apa yang didoakan tadi, itu urusan saya. Jadi kalau kita doa nggak dijawab Tuhan, kita harus periksa. Kita harus memeriksa ini according to His will or not, or our will. Kita harus periksa. Jangan ngomong ya, saya nggak mau tahu apa yang didoakan. Periksa dulu. Maka itu seperti tadi tante tanya, toh, kalau memang Tuhan kehendaki, tante ada sampai cucu-cucu menikah semua, puji Tuhan, berbahagia. Kalau sampai punya cicit semua bisa ngelihat, puji Tuhan. Tapi kalau tidak, ya biar kehendaknya. Ngapain dikhawatirin? Betul? Jelas ya, jadi kehendaknya dulu. Kita nggak bisa paksa dia. Oke? Jelas ya yang lain ya. Nah, maka itu banyak yang salah dulu di Indonesia. Apa-apa, ayo kita doa, ayo minta. Belum tentu. Nggak bisa. Maaf. Kalau ada orang yang tunggu green card, tunggu asylumnya, nggak dapat sekarang, kita nggak bisa doa terus, Tuhan kenapa nggak diberi? Kenapa yang itu maling kok diberi ya Tuhan? Urusan siapa? Saya pernah dengar orang gitu loh. Dia itu kan jahat, kok dapat asylum? Kenapa aku tidak? Bukan urusanmu, itu urusan Amerika itu. Itu namanya sovereignty. Kita nggak punya hak. Nah, harusnya tanya dulu, Tuhan, tentu mau kami ini di Amerika atau di Indonesia? Dia yang punya kehendak, dia yang punya kemauan. Kita ini di mana? Begitu. Jelas ada lagi yang lain? Katanya terakhir nanti. Kok ada lagi? Ya udah oke ya. Kalau kita minta doa kesembuhan, Ya. adakah itu kehendak Tuhan? Nah, kalau minta doa kesembuhan atau kehendak Tuhan tergantung. I'm sorry. Tergantung. It depends on the situation. Misalnya, kalau Tuhan sedang mendidik, train orang itu lewat sakit, kita nggak bisa doakan sembuh. Setuju nggak saya ngomongin? Karena tadi Bu Mira, kapan kita kuat imannya? Kalau ada penderitaan. Jadi penderitaan itu baik, tidak semuanya penyakit itu dosa, tidak. Coba tante baca lagi Filipi 1:29. Nah, kita itu ikut Tuhan, jangan cari yang enak-enak saja. Setuju? Setuju. Jangan yang enak-enak saja. Kita di sekolah kok, masa nggak ada ujian sekolah? Ayo. Mau sekolah nggak pakai ujian langsung lulus? Loh, mau sekolah nggak pakai ujian langsung lulus? Nggak bisa. Oke, Filipi 1:29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, Ya. melainkan juga untuk menderita. Nah, itu dia. Loh, kalau karena Tuhan izinkan, tergantung. Kalau karena dosa, ya kita bertobat. Tidak semua sakit itu karena sebagai ujian. Kalau kita dosa, ya kita bertobat. Maka itu harus lihat situasinya. Ya, Inggrisnya. For it has been granted to you that for the sake of Christ you should not only believe in Him but also suffer for His sake. Wih, luar biasa bukan? Makanya, berarti tante kurang ngerti firman selama ini. Jadi yang enak-enak terus. Ada ayat begitu loh padahal. Oke, jelas ya? Oke, kenapa tante Berta? Saya pernah dengar pendeta ngomong begini. Kalau kita Roh Kudus nggak bisa masuk ke dalam hati kita kalau kita nggak buka hati. Roh Kudus nggak bisa masuk. Betul. Jadi sekarang kalau kita doain anak kita bertobat, Ya, gimana? Nah. Karena kan masih tertutup hatinya. ya. Oke. Saya berikan ayatnya dulu. Coba buka Wahyu 3:20. Wahyu 3 Revelation 3:20. Jadi Tuhan itu polite, atau kata polite sopan. Dia nggak mau dobrak, atau kata dobrak itu bahasa Belanda, dobrak gitu. Dia nggak mau dobrak. Ya, dia tunggu. Simak tante Berta yang baca. Wahyu 3:20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ya.
Oke, terima kasih dia. Coba saudara perhatikan. Tuhan Yesus itu pulang ke gereja loh. Itu gereja Laodikia. Itu aneh. Loh, pulang ke rumahnya sendiri kok pakai ketuk pintu. Berarti kalau dia tahu kita nggak buka hati kita, dia nggak bisa masuk. Yang kedua kita belajar. Sekalipun kuncinya nggak dibuka, Yesus bisa masuk nggak? Bisa. Bisa. Nah itu dia nggak mau dobrak. Dia polite. Nah mendoakan anak supaya percaya Tuhan Yesus itu nggak perlu didoakan. Karena Tuhan sayang mereka. Janjinya. Ajak ngomong pelan-pelan. Maaf ya. 99% orang sulit percaya Yesus bukan karena setan, tapi karena setan-setan Kristen ini loh. Ngerti nggak maksudnya? Ya itu kita yang jadi setan. Baik pendeta bisa mengecewakan orang. Jadi penghalang. Nah, coba Tante Berta tanya pelan-pelan kalau lagi santai. Apa sih yang sulit buat kamu? Jangan ngomong ke gereja. Nggak usah. Tanya, dengan Tuhan kamu gimana? Jadi kita nggak bisa bilang, Tuhan tolong selamatkan anakku. Itu Tuhan sudah rindu menyelamatkan dari dulu. Jadi bukan kita doakan, kita approach. Kita dekati. Nggak usah tiap hari intan malah nggak suka. Bisa tiap hari. Iya. Di Indonesia. Oh ya kan bisa lewat SMS, WhatsApp, apa begitu. Apa sih Pak Mami itu ingin tahu? Yang buat kamu sulit itu apa? Ya dia pasti akan cerita. Mungkin pernah kecewa. Karena dia bilang pendirian dia, kepercayaan dia, kita ini cukup baik-baik aja. Iya. Gak usah munafik macam-macam. Iya. Nah kalau gitu perlu roh ateisnya dihancurkan. Itu bisa didoakan. Aku lawan roh ateis atas hidup anakku dalam nama Yesus. Kerinduan Tuhan luar biasa. Coba nanti baca satu ayat lagi. 1 Timotius 2:4. Jadi kehendak Tuhan itu supaya semua orang itu diselamatkan. Itu sudah kehendaknya. Jadi kita nggak usah minta-minta lagi. Pasti Tuhan ya. 1 Timotius 2 ayat 4. Dia menghendaki supaya semua orang diselamatkan Ya. dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi kehendak Papa itu luar biasa. Supaya berapa orang diselamatkan? Semua. Termasuk anak tante. Yes. Amin. Tapi begini Pak, Ya. Tuhan memberikan matahari kepada semua orang. Iya. Tapi kalau kita nyumpet di bawah meja, Iya nggak akan kelihatan. Nah, maka itu keluarkan dia dari di bawah meja, ajak keluar gitu. Kalau nyumput, ajak. Maka itu kenapa sih kamu di situ? Ayo tuh keluar. Ada apa? Susah itu begitu kan? Enggak susah. Nanti Roh Kudus pasti akan kasih tahu hikmat tante. Pasti bisa. Maaf ya jangan ngomongan. Dengar. Semua orang kalau sudah kepepet cari Tuhan enggak? Yes. Nah, tunggu dia kepepet dulu. Maaf ini saya bilang, maaf. Kan baik. Ya tuh enggak apa-apa. Oke? Udah? Ada lagi? Ayo. Saya cuma kaki Oh iya, boleh. mau usaha Berta. Iya. Sebetulnya Pak, itu amin. Semua orang Tuhan mau percaya. mau. Cuma sekarang ini, oma-oma ini menghadapi cucu-cucu itu dengan keadaan mass media, dengan teknologi apalagi di Amerika, Iya. yang gay boleh, yang lesbian boleh. Itu yang menjadi, maksud saya sih masa nggak boleh berdoa Tuhan supaya mereka itu Dilindungi. melindungi. Boleh, Nah, iya. Doanya itu, saya kira semua oma mengalami itu. Iya. Sebab di Amerika ini Bebas. dan kita nggak gampang untuk menembus masalah itu. Iya. Kalau oma ini dianggap kuno, benar nggak? Iya. Jadinya dengan adanya seperti Pak ngomong pikiran, mereka ini tumbuhnya dari kecil di Dengan Amerika. logika. Nah, Iya. jadi kita dibenturkan dengan hal yang begitu, gitu. Banyak. Apa itu kalau kita pakai sosial media sekarang? Banyak cerita-cerita yang luar biasa tentang orang-orang yang bertobat dari logikanya. Banyak loh. Jadi nggak apa-apa. Jadi kalau memang begitu, tunggu waktu Tuhan, dia akan tembus hatinya. Pasti. Jadi oma-oma saya pesan, jangan cerewet pada cucu, makin nggak suka. Yes. Betul nggak? Makin nggak suka cucu-cucu itu. Oke? Ayat yang terakhir. Semua yang kita lakukan itu harus untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tidak boleh hanya untuk diri kita sendiri saja. Semua kecil maupun besar untuk kepentingan siapa, untuk kemuliaan siapa. Coba baca Filipi 2 ayat 21. Ayo, kalau bisa baca sama-sama ini. Filipi 2 21 bareng-bareng ya. 1
1, 2, 3. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Nah, Yes. How true it. iya, true. Iya, oh. Iya. Mau shopping, kita tanya, untuk siapa ini? Kalau untuk diri sendiri sudah cukup, ngapain ya beli untuk orang lain dong? Yes. Betul? Selalu begitu. Buat apa saja cari. Oktober tahun yang lalu, saya ke Amerika cuma 2 hari. Bayangin, ada orang dari Muslim, dia baru percaya Yesus, ternyata didiagnosa sakit kanker. Wih, dia shock. Saya terbang, waktu saya cuma pendek, saya 4 hari, jadi 2 hari perjalanan, 2 hari tiba. Mereka kaget saya datang, keluarganya itu enggak. Ya, karena saya mengasihi kalian, ayo saya kuatkan mereka untuk kepentingan Kristus. Saya nggak pernah mikir rugi kalau untuk kepentingan Tuhan Yesus. Saya nggak pernah merasa rugi. Bulan Maret tahun 2014, saya cuma 9 jam di Amsterdam, 9 jam. Ada seorang orang Belanda, Toto, istrinya orang Indonesia meninggal. Nah, padahal dia ini nggak mau percaya Tuhan Yesus, tapi waktu istrinya sakit, dia bilang aku mau percaya Yesus kalau istriku sembuh. Nah, istrinya itu teman baik istri saya. Meninggal. Aduh. Akhirnya saya datang, tapi saya nggak ada waktu. Saya ada acara, ada pelayanan. Saya cuma 9 jam. Jadi saya tiba pagi, tunggu pesawat malam balik, saya balik lagi. Saudara, orang ini sampai heran. Nah, di situ dia percaya Yesus itu siapa. Mau dipikir berapa banyak uang lagi untuk saya keluarkan, tapi saya nggak merasa rugi karena 1 jiwa perlu diselamatkan. Ya, semua kita harus kerjakan untuk kepentingan siapa. Maka hidupnya akan luar biasa. Ya, tentang gak usah banyak khawatir. Sekarang hidup untuk Tuhan, kok ngapain khawatir terus. Ada waktu cari ke rumah nursing home yang orang tua-tua itu, hiburkan supaya kita lihat ternyata ada yang lebih susah dari aku. Betul ya? Maka kita terhibur. Oke, Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai ketemu lagi. Senang sekali bertemu dengan orang